dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setiap pagi Hotman bangun, yang pertama saya baca adalah pengaduan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah dua korban pemerkosaan di Purworejo, Jawa Tengah. Inilah WA mereka ke saya. Tanggal 10 saya diperkosa oleh pelaku nomor 6. Tanggal 12 saya diperkosa oleh pelaku nomor 7. Tanggal 15 saya diperkosa oleh 3 orang. Tanggal 16 saya diperkosa oleh pelaku nomor 9. 1 tahun penuh diperkosa sampai melahirkan 2 cewek di bawah umur. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana yang datang ke Hotman 911. Pertanyaan, apakah dengan kabinet yang baru merah putih dari Prabowo hal ini dapat dicegah? Apakah masih perlu no viral, no justice? Para pemirsa, inilah Hot Room, penguatan hukum di kabinet merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tongkat estafet kepemimpinan negeri sudah berpindah. Kini, amanat rakyat berada di atas pundak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Banyak asa dan harapan dari para rakyat. Salah satunya adalah kemajuan dan pembenahan hukum di Indonesia. Hampir setiap hari terdengar pemberitaan hukum yang tidak memihak kepada rakyat. Seakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Melihat mereka yang dibebaskan walaupun bersalah, mereka yang korupsi tetap santai dan tersenyum ketika ditangkap. Perempuan, laki-laki, dan anak yang terus menjadi korban kejahatan fisik dan seksual manusia-manusia tidak bermoral. Bahkan usia anak yang kini juga menjadi pelaku tanpa ada keadilan untuk korban. Banyak pembenahan yang harus dilakukan. Jangan sampai slogan no viral, no justice masih bergema di pemerintahan saat ini. Saatnya bangkit, bergerak, melakukan perombakan besar-besaran demi terwujudnya reformasi hukum menuju Indonesia Emas 2045. No viral, no justice. Setiap subuh itulah yang saya lakukan tiap pagi, membuka WA dan DM dari para korban di seluruh Indonesia. Dan saya sambil membuka keluhan-keluhan di Hotman 911, yang mendampingi saya adalah kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium adalah kopi kesayangan Hotman. Walaupun sudah berumur tapi amnesia berhasil dicegah. Saya sudah bicara dengan banyak keluarga korban amnesia. Ternyata kopi adalah salah satu cara untuk mencegah lupa ingatan atau amnesia. Inilah dia kopi luwak hitam premium. Kesukaannya Hotman Paris, makanya tetap segar dan ganteng. Mantap. Oke, Pak Habibur Rahman, selamat sebagai Ketua Komisi 3 Hukum DPR. Selamat ya. Terima kasih, Oke. Bangku.
dengan kabinet yang baru ini, apa menurut Anda yang harus diprioritaskan program bidang penegakan hukum sehingga no viral, no justice tidak selalu bergema? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo baik semasa kampanye atau di event-event pidato di partai politik beberapa waktu yang lalu, bahwa yang paling penting adalah soal penegakan hukum ini ketegasan, ya, akselerasi, ya, percepatan reformasi penegakan hukum itu memang tergantung dengan aparatnya. Ya. Aparat itu tergantung lagi kepada para pimpinannya. Nah, pimpinan itulah yang akan nanti terus memacu kerja seluruh jajaran di instansinya dengan memberikan contoh. Ya. Pak Hotman misalnya, kita melihat apa yang dilakukan, ya, oleh Pak Prabowo langsung, ya, mengeksekusi sebuah kebijakan. Beberapa waktu yang lalu ada ada sekelompok hakim datang ke kami, ya, ke Komisi 3, ke DPR RI, Komisi 3 belum ada kemarin, mengadukan nasibnya. Padahal mereka adalah penentu keadilan tetapi hidup dengan tidak sejahtera, ya kan, ya. Pak Prabowo nggak banyak nggak banyak waktu, ya, nggak banyak waktu lagi, ya kan, nggak banyak basa-basi, ya, menelpon Pak Dasko yang saat itu memimpin persidangan, ya, memastikan peningkatan kesejahteraan hakim secara signifikan, ya, dan langsung dieksekusi baru saja 2 hari yang lalu mungkin, ya, atau ini PP-nya sudah terbit. Berapa gaji hakim sekarang? Peningkatan yang sangat signifikan. Pak Azmi berapa tadi? 20-an, Bang. Untuk tingkat pertama sekarang. 30 juta sekarang. Waduh. Meningkat berapa, ya? Berapa persen? Sangat-sangat signifikan, signifikan, ya. 60-70%. Waduh, selamat untuk para hakim sudah naik gaji nih, ya. 60-70%. Ya. Itu salah satu contoh konkret, ya. Pak Prabowo waktu itu kan baru presiden elek, baru pertama udah langsung hakim dapat. Ya. Nah, begitu juga dalam respon ketidakadilan yang dikeluhkan masyarakat. Ya. Keadilan itu kan bisa muncul dari mana-mana, Pak Hotman, termasuk dari Hotman 911. Ya. Misalnya, kita nggak bisa mengabaikan yang seperti itu. Ya. Nah, karena itu kita juga justru harus belajar pada sosok seperti Pak Hotman ini, ya kan, ya, pada mekanisme kerjanya yang nggak birokratis. Ya. Pak Hotman kan cukup membuka satu handphone saja, satu gadget, ya kan, bisa merespon. Lalu Pak Hotman ngomong ke media, ngomong dengan media sosialnya, mendapatkan atensi. Begitu juga yang bisa kami lakukan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara yang ada. Saya di Komisi 3, alhamdulillah sudah mentauladani, sudah mengikuti apa yang dilakukan Pak Hotman. Ya. Saya kan wakil pimpinan, wakil ketua. Ya, sebelumnya, ya, sudah menjabat wakil ketua. Kita sudah beberapa kali menerima masyarakat yang mengadukan ketidakadilan, terutama yang tadi kasus Ronald Tanur. Ya. Yang hari ini 3 hakim yang ditangkap. Itu produk dari proses di DPR juga, karena kami menerima keluarga korban. Ya. Lalu kami membuat putusan, ya, yang meminta kepada KY untuk memecat 3 hakim tersebut. Ya. Meminta kepada jaksa untuk melakukan kasasi, dan meminta kepada penegak hukum, jaksa KPK, untuk menyelidiki dugaan adanya kickback. Ya, katanya kan? Begitu ketangkap Jaksa Agung telepon Anda pagi-pagi, subuh-subuh. Bukan, jam 6 sore tadi barusan. Oh, barusan. 3 jam yang lalu, ya, Pak Jaksa Agung, Pak Burhan, menelpon saya, lapor Pak Ketua Komisi yang di Surabaya sudah kami amankan. Yang mana? Yang Ronald Tanur. Nah, jadi ternyata kalau kita belajar dari Bang Hotman ini, sebetulnya nggak terlalu rumit, ya, dengan action. Ini yang action yang sederhana, dengan perlengkapan yang sederhana, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, itu yang harusnya banyak dilakukan. Jadi Pak Prabowo ini harusnya kita ini, ya, memberikan banyak terobosan-terobosan. Soal hakim terobosan. Soal Afif Maulana, Mbak, kemarin datang ke kami juga, ya kan, ya. Tadinya ngotot tidak perlu ada ekshumasi, langsung ekshumasi, ya kan, ya. Walaupun belum selesai sepenuhnya yang menjadi demand, ya, tetap ini. Tapi sudah ada kemajuan yang signifikan. Kemarin Pak Hotman
Ada seorang tahanan yang meninggal di tahanan Polda Sulawesi Tengah, Kota Palu, Polresta Palu. Dikatakan waktu itu tidak ada kekerasan, tapi setelah RDPU kita panggil Kapoldanya, Kapolresnya, kemudian Kabid Propam ya kalau di situ, mereka kerja dengan supervisi kita, dengan endorse dari kita, ternyata bisa dibongkar. Berarti ternyata meninggal karena disiksa gitu. Action yang perlu. Yang penting action saja. Segera. Oke, Pak Erasmus Napitupulu. Ya, Bang. Apa pandangan Anda terhadap susunan kabinet yang baru? Apakah penguatan hukum akan semakin nyata atau gimana? Atau masih pesimis? Ada bagian yang menarik sebenarnya, Bang. Ya. Jadi misalnya Kumham dibagi 3, Kumham dibagi 3. Kemenko Polhukam kemudian dipecat, tapi Menko Pak Yusril misalnya pada dasarnya hanya mengurusi urusan Kumham. Ya. Karena kejaksaan kepolisian ditaruh di bawah Kementerian Politik. Ya. Dan Kementerian Politik ya, Ya. ditaruh di Kementerian Politik. Nah, isunya kan begini. Kalau ini kemudian mengikuti DPR sebenarnya mengikuti kabinet ya Bang ya. Makanya Komisi 13 bicara regulasi, Bang Habib sekarang di Komisi 3 bicara penegakan hukum. Ya. Gitu. Nah, ini dua sisi yang sebetulnya harusnya satu kesatuan Bang. Regulasi dan penegakan hukum itu nggak bisa dipisah. Saya kasih contoh misalnya, Ya. Abang no viral no justice. Kenapa banyak orang pergi ke Bang Otto, ke Bang Hotman, lalu ke Bang Habib gitu ya, untuk melaporkan kasusnya segala macam? Karena polisi kita overwhelmed. Kepolisian kita banyak sekali tugasnya. Kenapa? Kebanyakan kasus kita datang narkotika, Bang. 70% kasus kita narkotika, 2 dari 3 kasus yang ditangani kepolisian kita, itu kasus narkotika. Ya. Dalam jumlah yang sebesar itu, bagaimana kemudian dia bisa fokus di banyak kasus. Nah, kasus narkotika itu masalahnya di mana, Bang? Di Undang-Undang Narkotika. Nah, Bang Habib dulu waktu di periode yang lalu, Komisi 3 DPR sudah merespon, sudah meminta misalnya pemerintah merevisi RUU ya Bang ya, karena dianggap tidak bisa menyelesaikan. Jadi kaitannya ke pembagian Menko ini apa nih? Kaitannya ke pembagian Menko adalah ada bagian yang mana memang ini harus dijawab oleh Ya. pemerintah. Bagaimana memastikan supaya koordinasi ini bukannya lepas. Jadi Menko Politik sama Menko Hukum dipisah itu Anda tidak setuju? Bagi saya agak sedikit riskan nantinya Bang. Ya. Karena regulasi dan penegakan jadinya pisah. Tapi kan kita belum lihat ya Bang ya. Kita Ya. kan harus lihat dulu berapa hari ke depan. Ada 100 hari misalnya target ke depan. Yusril bidang regulasi, penegakan Yusril, hukum Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan. Jadi Ya. kalau misalnya tadi Bang, undang-undang narkotikanya nggak beres, penegakan hukumnya akan tetap begitu. Harusnya satu kesatuan Harusnya begitu. overcrowding Bang, misalnya overcrowding lapas Ya. kita 80% kasus narkotika. Ya. Penegakan hukum tidak akan bisa selesai kalau aparat penegak hukumnya disuruh mengejar para pengguna narkotika. Ya. Nah polisi akan bilang ya, saya nggak bisa Pak nggak ngejar pengguna narkotika yang gramasinya kecil-kecil di bawah 1 gram. Abang tahu itu. Kalau misalnya undang-undangnya masih Jadi, memberikan syarat. Dengan kabinet baru ini kira-kira apa? No viral no justice masih berlaku, masih tetap Hotman dibangunin oleh para korban tiap subuh atau gimana? Saya prediksi akan seperti itu, tapi tadi Bang Habib memberikan jaminan sedikit ya bahwa actionnya akan cepat, kan begitu ya Bang ya? Actionnya akan cepat. Actionnya akan cepat, tapi saya rasa tidak bisa Pak Prabowo bertumpu terus dengan action. Oke. Pak Prabowo harus bangun sistem yang tepat. Sistem itu dimulai dari mana? Perbaikan tata kelola regulasi, Ya. penguatan aparat penegak hukumnya dalam dokumen rekomendasi Pak Prabowo misalnya 2 kali kami catat menyatakan setidaknya pada poin yang paling besar ya Bang ya, ingin memastikan penegakan hukum tidak menjadi penegakan kekuasaan dan politik. Itu kan penguatan aparat penegak hukum. Oke. Gitu. Kita istirahat dulu dan berikutnya kita akan membahas kejahatan terhadap perempuan dan anak. Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.